Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Indonesia U20 menang 4-0 atas India. Tapi jangan kita senang, tapi harusnya kita khawatir. Loh, kenapa khawatir? Ya mungkin ada yang merasa ya Indonesia sudah kembali ke performanya. Timnas Indra Safri bisa menunjukkan kehebatannya. Sadar kalian sadar. India yang kita lawan itu bukanlah level Indonesia. India betul. itu di kualifikasi Piala Asia U20 itu tidak lolos. Dia ada di runner up. Dan di klasmen runner up terbaik dia hanya di peringkat 7 dan tidak lolos ke Piala Asia 2025 ini. Artinya secara motivasi India memang tidak ada motivasi buat bertanding di uji coba kali ini. Dan yang kedua, yang diturunkan dan yang dikirimkan datang ke Indonesia ini bukanlah U20 yang gagal kemarin, tetapi campuran antara India U17 dengan 18. Karena India menjadikan uji coba ini sebagai salah satu persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2 tahun lagi. Makanya kalau kita lihat tadi malam ya, coba lihat ini. Ya, di sini kosong pemain Indonesia, di sini kosong pemain Indonesia. Wajar ya, senjata long-ballnya Indra Safri itu selalu berhasil tadi malam. Tapi senjata long-ballnya pada saat melawan Jordan, pada saat melawan Suriah berhasil nggak? Enggak berhasil. Kenapa? Jordan dan Suriah levelnya jauh di atas India. Nggak usah kita bicara India junior ini ya. India senior aja lawan Malaysia. Malaysia menang 4-2 loh. Jadi Indonesia U20 menang lawan India. Jangan senang, tetapi khawatirlah. Karena lawan kita di Piala Asia sesungguhnya adalah Iran dan Uzbekistan yang levelnya itu bisa 4-5 level di atas India. Salam Dimas. Betul. Maksudnya timnas kita tadi malam menang 4-0 bukan berarti timnas kita sudah terlalu superior. Karena India ini dia bawa pemain-pemain bukan U20 tapi U17 atau U18. Secara usia, secara postur tubuh pun kita bisa lihat itu kalah jauh, apalagi di sektor kirinya mereka ketika mereka berhadapan dengan back kanan kita si Ezi Buffon ya kalah jauh, bahkan di body sedikit pun mereka jatuh. Jadi saya pikir ya kita menang 4-0 pun yaitu karena lawan India U17 ya, tapi kita harus akui juga bahwa mereka menang 4-0. Mereka sudah berusaha berjuang bahwa mereka harus setidaknya menang satu kali, setidaknya begitulah. Giliran melawan timnas India yang notabene menurunkan U18 mereka, timnas Indonesia U20 akhirnya bangkit dengan kemenangan telak 4-0 atas India nih. Setelah sebelumnya kalah dari Jordania dan Suriah, kali ini Garuda Muda tampil epik dan melibas lawannya tanpa ampun yang gue tonton lewat video. Tony Firmansyah bikin heboh dengan gol free kick spektakuler, sementara Ragil mencetak brace alias 2 gol. Dan Iqbal Dwi Jenggi memastikan pesta kemenangan ini. Meski menang besar, ya tetap aja sekelas India. Sama aja kayak ASEAN gak sih? Sebenarnya banyak peluang emas, tapi masih aja nih ada yang keskip. Tapi ya kemenangan ini bisa dikatakan menutup kesalahan Indra Safri lah atas kekalahan beruntun kemarin. Walaupun dengan alasan menyimpan kekuatan timnas U20, ya sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan. Tapi performa timnas U20 patut diancuri jempol lah. Mantap. Betul. Walaupun menang 4-0 tapi ya masih banyak yang harus diperbaiki lah. Banyak sekali itu. Rasa tidak ikut andil, pemain asing ini tetap jadi korban sepak bola gajah yang menghancurkan karirnya. Julio Alcorce jadi korban sepak bola gajah dalam pertandingan kontroversial antara PSS Sleman dan PSIS Semarang pada 2014, di mana kedua tim saling mencetak gol bunuh diri demi menghindari Borneo FC di semifinal divisi utama. Meski tidak bermain karena berstatus cadangan dan merasa tidak ada yang aneh pada meeting sebelum pertandingan, Alcorce tetap dijatuhi sanksi berat oleh Komdis PSSI berupa larangan bermain selama 5 tahun dan denda 150 juta rupiah. Keputusan ini menghancurkan karirnya hingga akhirnya ia memutuskan pensiun pada 2017. Semoga ini tidak terulang lagi ke depannya dan ya sepak bola kita semakin maju, walaupun ya masih ada ya yang harus dibenahi masih banyak. Tapi ya jangan sampai lah ada sepak bola gajah lagi, karena itu ya sangat merugikan. Lihat ini sekelas pemain asing saja sampai pensiun gara-gara sepak bola gajah nih. Sudah lihat nggak golnya timnas Indonesia U20 yang keempat saat menjamu India U20 di Stadion Delta Sidoarjo. Nah, di saat gol keempat yang diciptakan oleh Iqbal ini di menit ke-75 ini, itu ada momen unik yang menurut aku itu kok bisa gitu ya. Nah, kalian coba tuh lihat ini. Ini adalah back dari timnas India. Nah, posisi back ini itu posisinya tuh sudah paling belakang.
paling belakang kan. Nah, si Iqbal yang ngegolkan posisinya itu masih agak ke depan. Nah, pas lucunya nih guys ya, ketika Iqbal ini melakukan gol bluetooth, nah back dari India ini yang paling belakang itu dia itu ngangkat tangannya, ya ini memberikan isyarat offset. Padahal posisi dia itu sudah paling belakang sendiri gitu loh. Aneh nggak? Kalau menurut kalian bagaimana guys mengenai match? Sebenarnya tidak aneh, cuma kan ini mungkin masalah adrenalin ya. Dia terlalu semangat ketika ada free kick, ada sepak pojok maksudnya. Itu kan Iqbal posisinya lebih di belakang daripada pemain belakangnya India, kayak kan. Nah, ada salah satu pemain dari India itu yang ada di garis gawang. Dia jaga ya pokoknya mulut gawang lah. Nah, tiba-tiba ada tendangan dari pemain Indonesia, kemudian dibelokkan lah sama Iqbal. Nah, dia angkat tangan. Mungkin dia tidak sadar kalau dia ada di mulut gawang gitu. Dia tidak sadar karena secara adrenalin dia lagi dipacu bagaimana caranya supaya tidak gol. Mungkin seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya tidak aneh sih. Kebanyakan banyak yang seperti itu. Bahkan pemain-pemain di liga-liga Eropa pun kadang mereka tidak sadar kalau mereka itu ada di garis gawang, tiba-tiba mereka angkat tangan gitu ya kan. Padahal tidak offside sebenarnya, banyak yang begitu sih. Jadi menurut saya tidak aneh. Iya senang. Semangat sekali orang. Calon pemain timnas Indonesia pukul wajah pemain Jepang. Jairo Riedewald, pemain yang diisukan bakal memperkuat timnas Indonesia, terancam hukuman berat setelah insiden kontroversial saat Royal Antwerp menghadapi Sintruidense VV. Di menit 91, Jairo mendapat kartu merah karena diduga memukul wajah kapten timnas Jepang U23, Joel Fujita. Menurut laporan Gazette van Antwerpen, aksi Jairo tak hanya berujung kartu merah, tapi juga potensi larangan bermain 3 laga serta denda 3.500 euro. Situasi ini tentunya menjadi sorotan besar, mengingat statusnya sebagai calon penggawat timnas Garuda. Calon pemain tidak perlu tes DNA, memang dia orang Indonesia itu. Minta di full back aja. Oh, full back. Iya, minta di full back. Tidak punya kuota. Yang banyak langsung ketahuan, tidak punya kuota dia. Semua teriak namanya Bung Towel. Kacau. Towel tidak di situ lah. Cuma pada bingung-bingung pasti ibu-ibu siapa sih Towel kan begitu kan. Oh kasihan jatuh nih di dalam got ini selokan ini. Untung jatuhnya di selokan, kalau jatuhnya di lintasan bin pasti mati. Aduh, kasihan ya. Pasti terlalu semangat ini teriak-teriak dukung timnas ini. Dia lagi medis. Pasti dia terlalu semangat teriak-teriak nyanyi dukung timnas, makanya dia terpeleset jatuh ke got itu, di kayak selokan maksudnya. Got.
Iya, ini mungkin terlalu semangat ini ya. Semoga dia tidak kenapa-kenapa. Untungnya jatuh di selokan, bukan jatuh di lintasan lari ini. Coach Indra Safri akhirnya menjawab kritikan yang dilancarkan padanya beberapa hari ini. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, lihat di follow yuk. Sikat. Dia menyampaikan bahwa kritik-kritik yang diberikan oleh netizen, wartawan, atau siapapun itu malah bikin dia termotivasi dan juga bikin jadi tahu diri. Terus dia nambahin, nanti kalau pertandingannya sudah resmi, jangan ada yang nggak berdoa untuk timnas kita. Semuanya harus ngedoain supaya pemain-pemain kita mendapatkan hasil yang optimal. Kita juga pengennya begitu, Coach. Semoga nanti di turnamen sesungguhnya bisa menunjukkan kualitas yang sesungguhnya juga. Yang pastinya bisa menghibur kita semua. Ya betul, kita pasti doakan yang terbaik lah untuk mereka. Tidak mungkin kita doakan mereka kalah, itu tidak mungkin. Pasti kita doakan mereka harus menang di Piala Asia U20, setidaknya masuk semifinal. Karena kalau masuk semifinal itu timnas U20 ini bisa ikut Piala Dunia kan. Piala Dunia di Chile, nanti Piala Dunia U20. Keren kan? Keren. Perasaan mainnya udah 3 kali, baru upload full time-nya kali ini. Ya inilah admin dari timnas Indonesia. Ini akhirnya gue bisa pakai posternya timnas Indonesia, karena biasanya 2 pertandingan lalu nggak bisa karena nggak upload. Giliran menang baru diupload. Tapi ya sudahlah, gue tidak mau bahas itu. Gue mau bahas bagaimana kemenangan ini bisa diraih oleh timnas Indonesia U20. Bahwa lawan India, oke, di atas kertas memang India jauh lebih lemah. Terbukti mereka dibantai oleh Yordan, dibantai oleh Suriah dengan 6-1, 5-0. Jadi benar-benar kelas mereka memang berbeda. Tetapi ada beberapa catatan yang menurut gue sangat penting untuk pertandingan kali ini, bahwa kita menguasai bola, betul kita create peluang, betul kita mendapatkan banyak peluang emas, tapi efektivitas lini depan ini menurut gue masih menjadi problem. Di babak pertama Jens Schraven itu begitu banyak peluang, begitu banyak peluang yang dia gagalkan, ya. Padahal dia nomor 9, dia striker yang diharapkan bisa menjadi pemain yang nggak butuh banyak peluang bisa cetak gol. Nah ini masalahnya, dia dapat banyak peluang pun tidak bisa cetak gol. Oke, mungkin dia baru pulih dari cedera. Jadi mungkin ya belum fit, belum apalah, belum dapat feel game ya, karena baru main kemarin, baru main babak kedua, sekarang baru main lagi, jadi feel belum main. But that's okay. Itu yang harus dievaluasi, finishing dari Jens Schraven. Dia berapa kali juga melakukan passing, oke, tapi finishingnya, dia itu striker, dia harus punya finishing yang bagus. Dan ya secara overall memang kita lebih unggul dari segalanya lawan India. India begitu banyak bikin mistake sendiri, bahkan gol kedua pun kesalahan passing dari pemain India. Jadi ya sangat layak menang. Fokus dan harus serius, harus bisa perform di Piala Asia U20. Segitu dulu. Jadikan pelajaran apa yang sudah dialami di pertandingan pertama, pertandingan kedua terutama, itu penting. Itu untuk menjadi bekal yang bagus di Piala Asia U20 nanti. Ya betul. Kalah menang itu bukan hasil yang kita lihat, tapi bagaimana mereka membentuk tim, kerjasamanya bagus, kemudian ya finishingnya juga ya harus mumpuni. Karena di pertandingan di Mandiri Challenge Series ini saya pikir kita masih kekurangan di striker, teman-teman. Dan saya lihat Jens Schraven baru main 2 kali, itu lawan Suriah, dia main di babak kedua, dan tadi malam dia starter. Nah ini dia starter pun ada beberapa peluang yang harusnya bisa dikonversikan jadi gol, tapi akhirnya ya tidak jadi gol, teman-teman. Nah tidak apa-apa, mungkin dia masih dalam proses pemulihan dan belum bisa lah untuk cetak gol banyak. Semoga di Piala Asia dia bisa jadi pembeda lah, sebagai striker nomor 9 yang memang haus gol, yang memang bisa menjadi pembeda untuk timnas U20 dan ya bisa mencapai target yang diinginkan sama Coach Indra Safri lah. Kita doakan mereka bisa bermain bagus, menampilkan yang terbaik. Kita dukung saja apa yang akan mereka buat di sana. Dan ya itulah hasilnya, teman-teman, bahwa kita 2 kali kalah di Mandiri Challenge Series dan sekali menang lawan India U18 ya. Kita sebutkan saja U18 karena mereka masih bocil-bocil ini. Tapi ya syukurlah kita bisa menang. Kalau tidak pasti Coach Indra dihajar habis-habisan itu di media sosial. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.